Halo tim rebahan, apa kabar kalian semua? Saya doakan kalian semua sehat walafiat. Kali ini saya akan merangkum dan menceritakan alur cerita dari film terbaru Jason Statham yang berjudul War of Man. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan sebuah mobil lapis baja yang akan membawa uang dari tempat penyimpanan uang atau depot. Di dalamnya ada 2 orang penjaga yang akan membawa uang ke tempat tujuan agar bisa sampai dengan aman. Namun baru beberapa meter mobil lapis baja itu keluar dari depot, mereka dihadang oleh kelompok bersenjata. Kedua penjaga itu disuruh keluar dan ditembak mati. Beberapa pekan setelah kejadian itu, di sana terlihat sebuah perusahaan Fortico. Sedikit saya jelaskan, Fortico ini adalah perusahaan jasa keamanan pengantar uang menuju di bank atau pengambilan dari perusahaan dan sebagainya. Di dalam kantor Fortico, di sana ada Patrick Hill atau mereka menyebutnya di sini H atau H. Huruf depan dari Hill. Dia direkrut oleh Fortico menggantikan salah satu dari 2 orang yang meninggal. Dan ini adalah Bullet. Dia adalah senior di Fortico. Bullet yang akan menjadi mentor dari Edge di saat dia mengikuti tes untuk menjadi petugas resmi di Fortico. Bullet menjelaskan ada beberapa tes yang harus dia ikuti, dari menembak, olahraga fisik, dan menyetir. Dan semua itu harus mencapai nilai 70. Edge pun mulai menjalani tes tersebut. Dia tidak terlalu mencolok hingga mendapat nilai 70. Itu adalah nilai yang tepat, adalah standar kelulusan yang sudah ditentukan. Dia pun resmi menjadi petugas di Fortico. Hari pertama Edge bertugas, dia dibentuk satu tim dengan Bullet dan juga Dave. Dave ini orangnya sangat songong. Dia memberitahukan kepada Edge bahwa dia paling hebat di Fortico. Hari pertama pun pekerjaan mereka berjalan dengan lancar. Pop-tarts are not really my poison. Harsh, but true. Jam pulang pun tiba. Pada saat Edge akan melakukan absen, dia memandangi kartu absen para petugas. Pandangannya itu memiliki tanda tanya yang besar. Hari kedua terlihat di pelabuhan, Dave dan Edge sedang menunggu Bullet yang masuk ke dalam kapal. Namun tiba-tiba HT berbunyi dan suara yang keluar dari HT bukan suara Bullet, namun suara perampok yang sudah menyandra Bullet. Perampok itu meminta Dave dan Edge untuk mengantarkan uang yang ada di dalam mobil lapis baja tersebut agar ditukar dengan Bullet. Mendengar hal itu, Dave menjadi gugup dan takut, berbanding terbalik dengan sikap songongnya pertama. Edge pun meminta Dave agar tetap tenang dan mengikuti arahan petunjuk dari perampok itu. Sesampainya di lokasi pertukaran, perampok itu meminta di antara Dave atau Edge untuk melempar tas berisi uang ke dalam mobil pickup yang ada di belakang mobil mereka. Edge pun langsung berdiri dan mengatakan kepada Dave agar tetap diam dan tenang. Di saat Edge melempar tas berisi uang ke mobil, dia dengan sengaja melempar salah satu tas keluar. Ketika salah satu perampok itu akan mengambil tas yang di luar, Edge pun melakukan hal yang tak terduga.
Dia menembaki semua perampok dengan akurat dan tepat. Dia menyapu habis semua perampok hingga tersisa ketua perampok. Edge pun mengejar ketua perampok dan menanyakan siapa dalang dari pembunuhan yang terjadi pekan lalu. Tapi nampaknya ketua perampok itu tidak mengetahui apa-apa. Edge langsung menembak mati dia. Keesokan harinya, Edge dipanggil atasannya ke kantor. Di sana juga terdapat 2 agen FBI. Mereka menanyakan apakah pelakunya sama dengan pelaku yang lalu. Mereka juga menunjukkan video rekaman kejadian beberapa waktu yang lalu. Setelah Edge menonton video rekaman itu, wajahnya langsung berubah. Ternyata kejadian waktu itu memakan 3 korban. Selain 2 petugas, ternyata ada warga sipil juga yang menjadi korban dalam perampokan tersebut. Nampaknya ini adalah salah satu alasan mengapa Edge bergabung di Vertigo. Kedua agen FBI itu menghubungi atasannya dan memberitahu kecurigaan mereka. Nampaknya Edge adalah ketua mafia yang selama ini mereka cari selama 25 tahun. 3 bulan kemudian, ketika Edge dan Bullet sedang menjalankan tugas, mereka dihadang sekelompok orang bersenjata dan menembaki mobil mereka dengan cairan hitam. Edge dan Bullet pun diminta turun untuk menyerahkan uang di dalam mobil mereka. Namun, betapa terkejut dan ketakutannya mereka ketika mereka lihat yang turun dari truk itu adalah Edge. Mereka pun tidak jadi merampok, malah lari ketakutan seperti melihat setan. Dari kejadian itu, bukan hanya atasan dari Edge yang terkejut dan heran, tapi Bullet dan Dave juga membicarakan soal Edge. Karena di dalam kejadian itu, Bullet tepat menyaksikan bahwasannya ketika penjahat itu melihat Edge, mereka lari ketakutan. Seolah Edge ini memiliki sisi kegelapan. 5 bulan sebelumnya, pada adegan alur undur ini kita akan mengetahui siapa sebenarnya Edge di sini. Terlihat di sana ada Edge dan anaknya, mereka sedang berbincang. Tiba-tiba telepon dari Edge berbunyi. Itu panggilan dari anak buahnya yaitu Mike. Ternyata Edge ini adalah ketua mafia yang FBI cari selama ini. Edge melakoni bisnis ilegal maupun legal, termasuk pencurian uang dari truk Vertigo. Mike menghubungi dan memberitahu Edge bahwa ada anak buah yang tidak masuk. Jadi dia meminta tolong Edge untuk mengawasi truk Vertigo yang membawa sejumlah uang untuk mereka rampok. Setelah sampai di lokasi, kita akan mengetahui ternyata di sana sudah ada kelompok perampok lain yang menunggu truk lapis baja itu. Edge meninggalkan anaknya sendiri di dalam mobil dan turun mengawasi kemana mobil lapis baja itu pergi. Namun hal yang tak terduga terjadi. Anak satu-satunya Edge ditembaki oleh perampok itu hingga tewas. Dan ketika Edge mau menolong, Edge pun ditembak oleh perampok itu dan terjatuh. Dampak dari tembakan itu hanya membuat Edge koma selama 3 minggu. Ketika dia sudah sembuh, dia menemui salah satu pemimpin FBI yang juga sahabatnya. Dan pria itu memberikan nama-nama dari perampok yang sering melakukan hal tersebut. Edge memanggil anak buahnya. Mereka pun ketakutan karena kejadian itu mereka yang meminta Edge untuk mengawasi truk Vertigo sampai anak satu-satunya meninggal. Keadaan di sini sangat tegang. Namun Edge meminta nama dan orang yang menarik pelatuk senjata sehingga membuat anaknya meninggal. Anak buahnya pun dengan cepat langsung mencari nama-nama yang ada di dalam daftar tersebut. Nama-nama di daftar itu dibunuh tanpa tersisa oleh Edge dan anak buahnya.
Semua nama sudah mereka datangi, namun tak ada satupun dari pelaku penembakan yang menewaskan anak dari Edge. Mike selaku anak buah dan teman dekat Edge memberitahu banyak yang dirugikan dari apa yang mereka melakukan ini yang tidak membuahkan hasil. Edge pun mengubah rencananya dengan cara mengganti biodata dirinya dan melakukan pendekatan dengan bergabung di Fortico dengan menyamar menjadi petugas, dan dia mulai mencari bukti dari kejadian yang menewaskan anaknya. Kita kembali lagi ke alur undur. Di sana ada 6 orang pria. Mereka ini bekas tentara bayaran, tapi sekarang bekerja sebagai perampok uang. Dari 6 pria itu pasti kalian sudah menebak bahwa di dalamnya ada satu pria yang membunuh putra Edge. Pria itu memiliki tanda bekas luka di samping mata. Ini orangnya, namanya Jan. Di hari itu, ketua dari mereka memiliki ide untuk merampok mobil lapis baja. Dari sinilah semua kejadian itu terjadi. Di sana terlihat mereka sudah berada di lokasi kejadian. Mereka dibantu salah satu teman yang juga anggota dari Fortico. Alasan Jan membunuh anak dari Edge hanya karena emosi. Petugas dari Fortico melakukan perlawanan dan ditembaki oleh Jan. Jan pun sangat brutal. Ketuanya sudah melarang jangan sampai menembaki warga sipil, tapi dia melihat anaknya Edge dan ditembaki hingga tewas. Kembali ke sekarang, di mana terdapat Jan dan teman-temannya sedang mengadakan pesta. Ketua dari mereka memiliki ide untuk merampok. Namun kali ini perampokannya bukan terhadap truk, tapi langsung di tempat penyimpanan uang Fortico dengan bantuan orang dalam yang sampai saat ini masih belum kita ketahui. Kita kembali dengan truk pengantar uang. Di sana ada Edge dan Bullet. Di dalam perjalanan, Bullet mengajak kerjasama dengan Edge dengan imbalan uang yang banyak. Dari sini kita dapat simpulkan siapa orang dalam dari kelompok Jan. Tapi Edge tidak terburu-buru, dia tetap santai dan tenang dalam mengendalikan emosinya. Dia pun mengiyakan akan membantu si Bullet. Mungkin ini rencana dia untuk mengetahui siapa pelaku dari penembakan putranya. Bullet pun langsung mematikan kamera pengawas yang ada di dalam truk dan membawa truk ke salah satu gudang tempat pertemuan Bullet dan rekan perampoknya. Sesampai di sana, beberapa orang perampok masuk ke dalam truk Bullet dan bersembunyi agar bisa lolos masuk ke depot Fortico dan bisa mencuri semua uang yang ada di dalam depot. Sampai di Fortico, perampok langsung keluar dengan Edge dan Bullet yang dijadikan sandera. Bullet meminta mereka untuk membuka pintu dari ruang kendali. Namun di sana terjadi baku tembak antara para penjaga dan perampok, sehingga banyak petugas Fortico yang menjadi korban. Di saat perampok yang lain terlibat baku tembak, Edge berhasil melumpuhkan salah satu perampok yang sedang mengambil uang. Ketika orang itu tewas, Edge melepaskan helmnya, namun bukan orang itu yang dia cari. Setelah itu Edge menyamar menjadi perampok dan berhasil melumpuhkan 4 dari 6 pelaku tersebut. Dia memasukkan sebuah handphone ke salah satu tas berisi uang. Ketika Edge ingin menembak 2 perampok yang tersisa, dia ditembaki Bullet dan terjatuh. Mereka bertiga berhasil kabur dengan truk Fortico menggunakan jalur yang sudah direncanakan kelompok itu dari awal. Sampai di bawah tanah, di sana terlihat ketua mereka mengalami luka yang serius di leher. Ketua mereka sudah mempunyai firasat yang buruk kepada Jan. Ketika ketua mau menembaki Jan, Jan terlebih dahulu membunuh ketua itu. Jan dan Bullet pun pergi. Bullet menanyakan di mana ketua mereka. Jan menjawab sudah tidak bisa tertolong. Ketika mereka berdua akan memindahkan tas yang berisi uang itu ke mobil, Jan pun langsung menodongkan senjata kepada Bullet dan Bullet pun tewas.
Jan pun pergi membawa uang itu dan menikmatinya sendiri. Beberapa hari kemudian, ketika Jan sedang berada di rumah, tiba-tiba terdengar suara dering handphone yang berada di dalam tas yang berisi uang. Itu adalah handphone yang dimasukkan oleh Edge ke dalam tas agar bisa mengetahui posisi dari Jan. Dan tampak terkejutnya Jan, ternyata Edge sudah berada dan duduk di belakang dia. Edge memberikan sejumlah kertas yang berisi rekam medis dari anaknya saat meninggal. Edge langsung menembaki Jan sesuai dengan apa yang anaknya alami. Jan pun tewas. Setelah itu Edge keluar dan di sana sudah ada pemimpin FBI yang mengambil alih tempat itu termasuk uang-uang di dalamnya. Film pun selesai. Itu tadi alur cerita dari film Word of Man. Filmnya memang sangat epic. Acting Jason Statham memang selalu paling the best. Saya sangat merekomendasikan film ini, baru keluar kira-kira bulan Mei tahun 2021 dan sangat bagus untuk ditonton. Terima kasih sudah mendengar alur cerita dari CP Film. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Thanks.